Kak Desti. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada SPSS sore hari ini sebagai narasumber yang akan menyampaikan beberapa materi mengenai Talk About Research Manager Career at BUI Research. Dan pada hari ini kita juga akan berdiskusi mengenai hal tersebut bersama teman-teman yang sudah hadir. Sebelum memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan beberapa aturan penggunaan Zoom pada sore hari ini, yaitu yang pertama, dimohon untuk seluruh peserta untuk hadir tepat waktu, dan yang kedua, dimohon peserta untuk webcam atau mengaktifkan kamera. Yang ketiga, silakan kepada seluruh peserta ketika kegiatan berlangsung untuk unmute atau mematikan mikrofon. Dan keempat, pada saat sesi tanya jawab, silakan peserta yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, untuk susunan acaranya akan saya bacakan. Susunan acara pada acara SPSS sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan narasumber, pemaparan materi, dokumentasi, sesi tanya jawab, dan kemudian yang terakhir menanyakan kesan-kesan kepada narasumber. Menyakitkan konek dua acara Kak Kapung. Ini kayak pelajaran. Enggak, singeliane. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan saya mempersilahkan kepada Kak Frida sebagai narasumber untuk memandu jalannya acara SPSS pada sore hari ini. Oke, baik, terima kasih Kak Ajib atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Frida Intan selaku moderator ya Kak. Kita jadi ada kesalahan. Jadi selamat sore Kak Desti. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada kegiatan virtual sharing hari ini. Pada kegiatan sore hari ini, kita akan membahas mengenai Research Manager Career yang akan disampaikan oleh Kak Desti Chandrasari yang saat ini sebagai Market Research Manager di BOI Research. Jadi pada kesempatan kali ini, Kak Desti akan membagikan pengalamannya sebagai seorang research manager, profesi apa saja yang dilakukan sebagai research manager, tantangan apa saja yang saat berkarir menjadi seorang research manager, dan bagaimana kita dalam mempersiapkan diri untuk menjadi research manager. Baik, apakah Kak Desti sudah siap untuk memberikan materi pada sore hari ini? Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Desti. Mohon maaf Kak Desti, suaranya belum masuk ya Kak. Oh, masih belum terlalu jelas Kak suaranya. Oke, bentar aku chat dulu. Bentar. Ini sudah lumayan Kak. Oh, ini udah lumayan. Oke, berarti Ya, aku butuh suaranya agak kencengan lagi kali ya. Iya.
Sip, kalau ini udah kedengeran. Kalau misalnya agak gaung dikit nanti tolong dikabarin karena memang aku ada di ruangan untuk meeting. Jadi suaranya kalau nggak ada orang, kadang-kadang suaranya jadi mantul kayak gitu. Jadi tolong dibilangin ya nanti kalau misalnya suaranya nggak kedengeran. Makasih Frida, makasih Ajib tadi perkenalannya. Jadi saya Desti, dulu saya juga aktif di RBM. Dulu ngerjain skripsi di KRS, terus juga bantu-bantu untuk beberapa proyek di sana. Ini setelah 2 tahun ya sepertinya mengisi kembali di RBA dan kebetulan memang posisinya sudah berubah. Jadi mungkin dulu pertama bertemu saya posisinya masih junior researcher. Sekarang ya sudah naik sedikit menjadi research manager kayak gitu di Boy Research di perusahaan yang sama. Sebelum jauh-jauh sih untuk menjelaskan apa tugasnya market research manager gitu ya mungkin. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa namanya market research itu sebenarnya ngapain kayak gitu? Boleh nggak kalau misalnya kalau teman-teman tulis di chat kalau ada yang tahu ya market research itu ngapain kira-kira? Masih putus-putus nggak? Tadi kayaknya Mas Hakiki bilang sore putus-putus. Sudah lumayan, Kak. Lumayan, oke. Ada yang tahu market research itu ngapain? Ada. Nggak ada yang tahu? Belum tahu. Oke, Mas Kiki belum tahu. Oke, ada. Oke, jadi sebenarnya secara singkat sih sebenarnya market research itu aktivitas untuk mengumpulkan informasi, terutama kepada konsumen. Jadi teman-teman kan biasanya menggunakan jasa gitu ya, atau produk tertentu. Jadi pekerjaanku dan teman-teman di BOI itu sebenarnya mencoba mengulik, mencari tahu kenapa sih konsumen memilih atau membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Jadi secara singkat sebenarnya kami adalah tukang kepo kayak gitu. Jadi kami berusaha nih mencari tahu kenapa sih orang misalnya kalau beli makanan dia pakai GoFood. Tapi kalau misalnya dia pergi dari satu titik ke titik lain atau menggunakan online hail riding, dia pakai Grab. Nah, jadi pekerjaan kami banyak adalah sebagai tukang kepo kayak gitu. Jadi ya nggak bukan sesuatu yang sangat-sangat spesial sih. Jadi kayak ya udah pengen tahu aja orang-orang ini ngapain gitu di kehidupannya. Nah, sebenarnya skop pekerjaanku mungkin atau pekerjaan teman-teman di kantor di sini dari awal dan akhir itu seperti skripsi. Jadi bayangin aja kita itu kayak ngerjain skripsi, batas waktunya hanya 1 bulan dan kadang-kadang dalam 1 bulan itu kita nggak ngerjain 1 skripsi, tapi kita ngerjain 2-3 skripsi kayak gitu. Dan waktunya itu nggak bisa ditawar. Jadi kalau misalnya kita ada waktu 1 bulan ya 1 bulan kayak gitu. Ada waktu 6 minggu ya 6 minggu. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa menawar waktu misalnya ditambah jadi 8 minggu gitu ya kalau misalnya dulu waktu kuliah. Pekerjaanku sama kayak ngerjain skripsi. Jadi dari awal bikin proposal, kayak proposal penelitian kayak gitu. Jadi biasanya kalau kalian proposal penelitiannya harus dipresentasikan ke dosen, kami proposalnya harus dipresentasikan ke klien kayak gitu. Biasanya mereka akan datang dengan apa ya seperti briefing gitu, keinginan atau research objektif apa yang mereka ingin tahu kayak gitu. Dan kami sebagai agensi yang membantu mereka sebenarnya untuk mengetahui atau memberikan saran atas keingintahuannya mereka. Jadi dari awal tuh biasanya kita bikin proposal, desain penelitiannya seperti apa, terus nanti melakukan penelitiannya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman familiar dengan kuantitatif dan kualitatif,
itu akan sangat dipakai sekali di market research. Jadi biasanya kita bikin desain penelitian, kita lihat research objektifnya seperti apa, kita atur desain penelitiannya seperti apa yang cocok dan menjawab pertanyaan mereka. Lalu biasanya kita pergi ke data analisis, data analisis, lalu terakhir nanti reporting kayak gitu. Nah, reporting ini biasanya kami akan memberikan rekomendasi atau action plan kepada klien kita kayak gitu. Bagusnya nanti kalau kalian bikin marketing itu harusnya seperti ini, target konsumennya siapa. Nah, itu gambaran yang biasanya kami lakukan di sini. Perusahaanku sendiri, Boy Research, ini cukup berbeda dengan beberapa perusahaan market research yang mungkin ada di Indonesia, kayak gitu ya. Jadi, Boy ini adalah boutique market research, jadi skalanya lebih kecil. Mungkin kalau teman-teman lihat di website, orangnya juga cuma itu-itu aja, jadi kayak cuma 7 orang. Mungkin kalau perusahaan market research yang lebih besar kayak Cadence, Nielsen, Kantar, itu scale-nya biasanya lebih besar, pegawainya lebih banyak, dan research manajernya nggak satu. Kalau di Boy, kebetulan research manajernya cuma satu, ya aku aja kayak gitu. Biasanya sedikit gambaran di perusahaan lain, jadi kalau misalnya di Cadence, di Nielsen, di Kantar, pekerjaannya lebih kompartemen sistemnya. Jadi biasanya mereka punya divisi, satu untuk melakukan riset kuantitatif, yang satu untuk melakukan riset kualitatif, dan di dalamnya biasanya dibagi lagi kayak gitu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mereka punya director, dan direkturnya itu terfokus pada satu industri. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman nanti lihat gitu ya di website mereka akan misalnya mencari posisi research kuantitatif tapi fokusnya di otomotif kayak gitu. Jadi biasanya mereka punya kompartemen. Jadi biasanya satu research manager atau director dia akan fokus kepada satu industri, satu metode kayak gitu. Sementara kalau di Boy ini cukup palu gada, jadi kalau di tempatku direkturnya ada 2, ada Mas Ingmar, ada Mbak Dia, terus ada aku sebagai research manager, terus di bawah aku ada senior dan junior yang memang untuk supporting semuanya. Nah, karena memang palu gada, jadi tuntutannya lumayan besar, jadi harus tahu riset kuantitatif itu seperti apa, riset kualitatif itu seperti apa, dan kadang-kadang kita harus cepat menyesuaikan untuk tahu, misalnya lagi riset tentang restoran cepat saji, ya harus tahu restoran cepat saji di Indonesia itu apa aja, kayak gitu. Sedikit palu gada kalau di sini, di Boy. Jadi ya tugas aku sekarang ya cukup fleksibel kayak gitu. Dari awal sampai akhir, jadi dari bikin proposal sampai nanti rekomendasi itu semua dipegang oleh research manager. Nah, biasanya karena di sini lebih dikit ya timnya, biasanya aku akan punya tim-tim kecil dari senior dan junior yang ada di sini untuk handle research itu sesuai dengan kliennya. Jadi nanti akan dipecah-pecah gitu. Itu sih, itu gambaran market research dan juga pekerjaanku. Jadi teman-teman tahu nih nanti waktu aku cerita masuk tugasnya research manager, jadi tahu gambarannya seperti apa. Jadi bedanya seperti itu sih, agak jomplang mungkin dengan beberapa perusahaan besar yang lain yang ada di Indonesia. Jadi kadang-kadang aku jadi tahu kayak bedanya KFC, McD, BK kayak gitu, ayamnya kayak gimana, dari wujudnya aja itu udah langsung tahu. Terus kadang-kadang kalau misalnya proyeknya lain, misalnya non-profit, jadinya juga tahu cara misalnya manen kelapa sawit dan lain-lain. Jadi memang agak palu gada kayak gitu. Nah, sebenarnya tugasku nggak banyak. Karena memang sekarang amanatnya sudah menjadi manajer, jadi tugasnya sudah jauh berbeda dari dulu waktu aku junior. Mungkin waktu dulu aku junior, aku harus tahu
semua hal teknis yang dilakukan atau dibutuhkan untuk menjadi researcher. Kalau sekarang pekerjaan aku untuk technical sudah jauh berkurang dari zaman-zaman junior dan senior. Sekarang pekerjaannya banyak berat di managing klien. Jadi apa namanya, ngobrol dengan klien, terus managing boss juga kayak gitu. Terus lebih melihat project, karena memang projectnya ada beberapa ya. Jadi biasanya aku melihat project apa yang harus diprioritaskan kayak gitu. Jadi pekerjaan teknikal sekarang sudah jauh berkurang kayak gitu. Bahkan kadang-kadang di satu kesempatan aku hanya fokus di terakhir, jadi reporting untuk bantu teman-teman menulis report atau menuliskan rekomendasi. Jadi banyak sekarang yang dipakai waktu jadi research manager ini adalah soft skill kayak gitu, yang mungkin udah diasah 4 tahun yang lalu waktu aku posisinya junior dan senior kayak gitu. Jadi memang sudah jauh berubah ya. Dari yang dulu mungkin aku harus mengerjakan proposalnya sendiri, atau mungkin aku harus koordinasi surveinya sendiri. Kalau sekarang memang lebih banyak berhubungan dengan klien, jadi ngobrol dengan klien, terus managing ekspektasi mereka. Mungkin kalau misalnya ada field work yang telat atau report yang telat, itu bagaimana cara berkomunikasi kepada mereka kayak gitu. Jadi ya pekerjaannya sudah jauh berbeda sekarang dengan 2 tahun yang lalu kayak gitu. Nah, ya dalam perjalanannya, maksudnya 4 tahun dan 5 tahun ini aku baru jadi research manager hitungannya 5 bulan. Jadi singkat, masih 6 bulan. Cuman yang aku rasakan jauh sekarang memang responsibility-nya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Karena sekarang melihat 3 sisi ya. Jadi resource manager itu sama sebenarnya seperti project manager mungkin di RBA atau project manager di perusahaan-perusahaan lain. Jadi tidak jauh berbeda fungsinya dengan project manager kayak gitu. Jadi yang selalu kita pegang mungkin ya sebagai seorang manager itu selalu ada 3. Jadi kalau misalnya pernah lihat segitiga project, nah yang sekarang aku lakukan itu banyak manajerial. Jadi aku melihat kira-kira seberapa urgent sih project ini. Jadi yang aku lihat biasanya waktu, terus orang yang bisa aku alokasikan di project itu, dan biaya yang harus aku keluarkan di project itu. Jadi sekarang pegangannya sih hanya 3 triangle untuk kerjain project. Jadi biasanya kalau di sini aku harus bisa melihat kira-kira project mana yang urgent kayak gitu. Karena kadang-kadang waktu kita melakukan riset, terutama di kuartal-kuartal penutup tahun ini, itu ada satu waktu di mana satu laporan itu harus diselesaikan di 1 hari kayak gitu, harus dikirimkan di 1 hari. Nah, karena memang timnya kecil, di sini hanya 7 orang kayak gitu, kita harus benar-benar tahu orang siapa sih yang jago di bagian mana kayak gitu. Jadi karena di sini kan tadi aku sempat jelasin tuh bagiannya lumayan banyak. Jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Di saat yang sama harus ada yang data analisis, harus bikin report. Nah, pekerjaanku sekarang itu hanya melihat kira-kira di timku yang 7 orang ini siapa yang jago untuk mengerjakan sesuatu. Jadi sekarang aku benar-benar jarang megang kayak data analisis, kecuali kalau misalnya urgent gitu ya, dibutuhkan, atau misalnya bikin chart, atau misalnya bikin report, itu aku udah jarang. Jadi sekarang pekerjaanku hanya manage kayak gitu. Kayak mungkin si A nih bagus dan cepat kalau dia ngerjain project kualitatif. Aku akan assign orang itu di project kualitatif kayak gitu.
Terus mungkin si B orangnya dia pintar untuk koordinasi survei, aku akan taruh dia di kuantitatif kayak gitu. Jadi pekerjaanku melulu sekarang hanya manage orang, manage klien, manage bos kayak gitu. Cuman 3 hal itu aja. Dan nggak ada spesialisasi yang khusus kayak gitu. Aku sejujurnya di BOI, kalau dibandingkan mungkin dengan senior-seniorku yang dulu, aku ini orangnya generalis kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu pintar di quantitative research, aku nggak terlalu pintar di qualitative research. Jadi data analisis aku nggak pintar. Untuk ngeran data SPSS atau dengan Stata atau dengan Tableau bisa, tapi nggak pintar dan nggak cepat. Aku kalau ngerjain kayak gitu bisa butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan hal itu. Dan kualitatif juga aku mandu FGD aku, mandu diskusi aku kurang bagus kayak gitu ya. Mungkin ada yang lebih jago lah ya. Wawancara aku juga kurang bagus. Jadi memang ternyata 5 bulan ini yang aku rasakan, ternyata menjadi research manager itu tidak membutuhkan keahlian yang spesifik kayak gitu. Bahkan seorang generalis kayak aku tuh sebenarnya bisa menjadi research manager kayak gitu. Yang dibutuhkan itu memang benar-benar gimana caranya kamu melihat kekuatan seseorang kayak gitu, kekuatan dari timmu. Terus juga melihat proyek secara keseluruhan kayak gitu, kapan proyek ini harus selesai kayak gitu sih. Jadi pekerjaannya cukup simpel. Aku juga dulu mikirnya kayak wah, research manager keren banget nih, harus jago di kuantitatif atau kualitatif research. Ternyata hal itu nggak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk mengatur tim kayak gitu. Jadi mengatur tim dan gimana caranya kita bisa bawa tim itu bekerja secara efisien dan mencapai goal kita. Nah, kalau di sini goalnya adalah untuk mengirimkan report itu ke klien kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya harus ada skill khusus kah, atau misalnya harus bisa research kuantitatif atau kualitatif, sejauh ini aku rasa enggak. Yang paling penting jadi research manager adalah justru soft skill itu sendiri kayak gitu. Apalagi ya? Apalagi yang kalian pengen tahu? Sebentar aku lihat. Kalau sekarang tantangan terbesar aku saat berkarir menjadi seorang research manager sekarang sih justru banyak adalah gimana caranya berkomunikasi dengan klien kayak gitu. Klien itu kadang-kadang ada banyak tipenya, ada banyak macam tipenya. Ada klien yang mungkin saat project pertama dia kelihatan santai, dia ngerasa oh kayaknya pekerjaannya BOI Research itu udah oke, udah sesuai kayak gitu ya. Terus kadang-kadang tiba-tiba waktu report dikirim dia bilang ini semua nggak sesuai dengan yang aku minta. Ada juga klien yang mungkin awal waktu kita ngobrol untuk proposal atau misalnya bikin kuesioner, itu ribet banget kayak gitu ya, banyak input yang dikasih ke kita, tapi saat report dia lebih gampang. Jadi challenge terbesar aku sih sekarang ini sih, lebih kayak ngerti klien, ngerti orang lain saat dia ngomong apa maksudnya kayak gitu. Jadi terus apa sih sebenarnya yang mereka pengen capai dari briefingnya mereka. Jadi kalau sekarang sih banyak challenge-nya justru komunikasi dengan klien. Terus sekarang karena bosku ada 2 di sini, komunikasi dengan bos kayak gitu. Gimana caranya berkomunikasi mungkin dengan Imar yang orang Belanda kayak gitu ya. Terus ngobrolnya harus bahasa Inggris kayak gitu. Terus karena dia orang Belanda, kadang-kadang culture-nya berbeda kayak gitu. Lebih kayak
gimana caranya ngobrol dengan Mbak Dian kayak gitu, Mbak Dian yang orang Indonesia mungkin lebih apa ya, kadang-kadang dia bisa melihat detail, jadi lebih banyak kalau sekarang tantangan aku tuh komunikasi kayak gitu, komunikasi ke klien, komunikasi ke bos, gimana caranya mereka bisa ngerti kayak ini proyeknya harus dijalankan kapan, challenge di proyek ini apa, cara menyelesaikannya kayak gimana. Jadi lebih banyak tuh sekarang challenge-nya komunikasi. Jadi challenge yang technical itu udah nggak ada lagi di fase aku. Terus kedua, challenge aku di sini tantangannya adalah ngatur tim kayak gitu. Mungkin teman-teman di RBA atau mungkin di luar RBA pernah lah ya merasakan punya satu tim gitu ya. Kadang-kadang orang di satu tim itu kan beda-beda. Ada yang kalau marah dia diam, kalau marah dia kelihatan langsung ngomong ke kita. Atau misalnya kalau sedih dia kelihatan, kalau dia lagi sedih kadang-kadang ada juga orang yang nggak kelihatan. Nah, challenge-nya sekarang sih lebih banyak ke tim. Jadi aku berusaha untuk mengerti teman-teman satu timku ini seperti apa sih, junior-juniorku ini sedang merasakan apa, apakah dia lagi ada kesusahan di pekerjaan atau kadang-kadang kesusahan di rumah. Jadi banyak sekarang melihat aspek-aspek seperti itu. Jadi kayak apa ya? Jadi lebih banyak lihat mereka ini sedang seperti apa, terus mencoba menjembatani kira-kira gimana sih caranya agar apapun yang terjadi mungkin di kehidupannya mereka itu nggak berefek mungkin di pekerjaannya. Jadi semi-semi agak coaching juga mungkin ya kepada teman-teman junior di sini kayak gitu. Tantangannya sih itu, terus kayak mungkin di sini lebih banyak mengajarkan apa namanya tentang technical. Jadi sekarang aku nggak ngerjain teknik, tapi sekarang banyak di sini yang aku kerjakan adalah knowledge transfer. Jadi transfer pengetahuan ke teman-teman yang mungkin baru masuk di Boy Research atau mungkin dia di tahun kedua menjadi researcher kayak gitu. Karena mengerjakan project dimanapun aku yakin pasti akan ada masalah dan masalahnya beda-beda. Nah, biasanya di sini aku akan menjadi apa ya, tumpuannya teman-teman di sini lah ya, teman-teman junior atau medior kalau misalnya ada masalah kayak gitu. Jadi biasanya yang kita lakukan, yang aku lakukan sih biasanya cuman coaching, jadi kayak diskusi sama mereka, caranya menyelesaikan suatu masalah yang mereka hadapi di project itu kayak gimana. Lebih banyak ya faktor-faktornya development kayak gitu. Terus paling challenge yang terbesar itu dua itu sih. Kalau yang lain-lain tantangan dari research sendiri, kalau project macam-macam ya, kadang-kadang aku juga pernah mengalami sedang survei di kota lain, terus tiba-tiba kena COVID, tapi ya project harus jalan kayak gitu. Itu juga pernah kayak gitu. Atau tiba-tiba survei sudah jalan, tiba-tiba harus berubah kriteria, itu juga pernah. Cuman pada dasarnya sih cara mengatasi challenge yang dihadapi mungkin ya di perusahaan agensi atau di researcher itu kayak gimana kamu bisa melihat proyek ini dikerjakan secara efisien. Itu aja sih kuncinya. Jadi kalau aku rasa semua manajer, nggak cuma research manager, mungkin project manager di tempat lain juga merasakan efisiensi, atau mungkin yang tadi aku jelasin kayak people, time, cost itu rumus yang harus dipegang banget kayak gitu. Jadi karena kita kerjanya dengan orang ya, nggak cuma barang doang, kita juga ada constraint budget, constraint time kayak gitu. Jadi kita harus mulai mikir ke depan gitu ya, kayak 2-3 langkah ke depan, kayak gimana caranya pekerjaan kita itu bisa diselesaikan tepat waktu dan juga benar kayak gitu sasarannya. Itu sih
yang bisa aku ceritakan, aku memikirkan cara bercerita yang agak baik karena takutnya aku melontarkan nama brand dan nggak boleh sama kantor. Jadi kalau misalnya teman-teman ada hal-hal yang mau ditanyakan, mungkin boleh mulai dari sekarang kali ya, Frida. Jadi biar lebih open juga, aku bisa langsung jawab gitu ya ke teman-teman kayak gitu. Sambil nunggu kalau misalnya boleh bertanya. Tadi ada pointers juga kayak hal apa yang harus dipersiapkan jika ingin menjadi seorang manajer. Hal apa ya? Sambil mikir juga hal apa yang harus dipersiapkan. Menurutku kalau dari sekarang mungkin ya teman-teman sedang kuliah kayak gitu. Yang paling penting adalah cara bekerja dengan kalau aku melihat hal yang harus dipersiapkan kalau pengen jadi seorang manajer adalah gimana kalian bekerja tim. Kalian bisa bekerja secara efisien, terus mungkin komunikasi, cara berkomunikasi itu aku akui itu sangat berpengaruh di pekerjaan aku sekarang kayak gitu. Terus lebih ke manajemen waktu kayak gitu. Alokasi waktu, misalnya satu hari harus harus mengerjakan apa, itu kayaknya teman-teman harus mulai tahu dari sekarang kayak gitu. Menjadi yang aku pelajarin sih menjadi spesialis atau menjadi jago mungkin di satu hal kayak misalnya quantitative research atau qualitative research, menurutku sekarang bukan sesuatu yang apa ya, sangat penting kayak gitu. Harus tahu misalnya riset dari awal sampai akhir, harus jago di semua hal, itu menurutku bukan sesuatu yang penting. Kalau misalnya teman-teman posisinya sudah di research manager atau posisinya di manajer manapun, kalian tuh nggak akan melakukan hal-hal teknikal lagi. Kalian tuh nggak akan melakukan pekerjaan satu demi satu dengan diri kalian sendiri kayak gitu. Yang harus kalian pelajarin itu gimana caranya kalian delegate task kalian. Jadi bagaimana mendelegasikan pekerjaan kalian, terus mengajari dan mengawasi orang yang didelegasikan pekerjaannya. Terus mungkin mulai melihat, timku orang yang ini dia kekuatannya di mana aja kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian jadi mungkin research manager atau manager di tempat lain, terus harapannya adalah mengerjakan tasnya sendiri-sendiri kayak gitu, atau kalian mengerjain satu tas itu dengan kalian sendiri atau micromanage gitu ya, itu nggak akan selesai dan kalian hanya akan fokus di satu hal. Sementara tugasnya manajer itu sebenarnya adalah melihat bigger picture. Jadi istilahnya apa ya? Helikopter view gitu. Jadi harus bisa melihat berbagai sisi dari sebuah proyek atau sebuah tugas gitu. Jadi kalian harus melihat nih kira-kira nanti kalau misalnya kalian ngerjain proyek ini, mengambil langkah ini, kira-kira konsekuensinya apa kayak gitu. Dan bagaimana konsekuensi itu bisa kalian tangani kayak gitu. Jadi menurutku menjadi spesialis tuh bagus kayak gitu ya, menjadi jago di satu hal itu bagus. Cuman teman-teman harus mulai lihat lagi sih skill-skill apa yang harus dibangun untuk mencapai mungkin tujuannya sebagai seorang manajer dimanapun kayak gitu. Begitu sih yang aku pelajarin selama 4 tahun ini, mungkin setelah menjadi junior dan ya senior di sini kayak gitu. Mungkin Frida, aku boleh buka kali ya, teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Mungkin kalau misalnya mau tanya, biasanya di sini aku ngerjain apa boleh. Apa lagi ya? Atau pekerjaan secara detail juga boleh kayak gitu.
Oke. Oke. Ya, makasih Mas Kiki kayak gitu. Pertanyaannya Mas Kiki sebagai research manager, gimana cara membagi tim teknis di saat ada beberapa project yang bersamaan jalan ya. Dan satu project biasanya butuh waktu berapa lama? Tergantung projectnya. Bulan lalu aku ada project yang harus diselesaikan 2 minggu bersama laporannya kayak gitu. Dan itu projectnya tipenya sama, jadi produk testing. Jadi biasanya kalau ada restoran atau mungkin ada ini ya perusahaan FMCG, biasanya mereka kalau misalnya mau nge-launch produk, itu produknya harus dites biar kita tahu produk mana yang layak jalan gitu ya, yang orang-orang suka, ada marketnya. Nah kemarin baru aja bulan lalu itu projectnya lumayan challenging, jadi ada beberapa perusahaan datangnya di waktu yang sama dan semuanya minta kayak 2-3 minggu ini project harus selesai kayak gitu sampai reportnya selesai. Nah kalau aku biasanya membagi tim, misalnya ada beberapa project gitu ya, ada 3 project yang berjalan bersamaan dan kita cuma orangnya 7 kayak gitu, itu kan nggak mungkin ya aku bagi kayak oh ya satu project 2 kayak gitu, 2 orang. Nah kadang-kadang itu nggak possible karena expertise-nya berbeda-beda. Di sini yang bisa kuantitatif project itu cuma ada 3 orang, yang lainnya kualitatif project. Mostly mereka lebih jago di di kualitatif project. Nah biasanya yang aku lakukan di tiap project ini, misalnya tadi aku punya 3 project, aku akan punya second person di masing-masing project. Jadi bahasanya itu kayak PIC-nya lah ya untuk masing-masing project. Jadi sama kayak projectnya RBA kan. Kalian pasti punya PIC-nya. Mungkin kalau di berbagi di sesi ini PIC-nya Aprilia gitu ya. Di project yang lain PIC-nya Ajib. Di project yang lain ada Frida. Nah, biasanya aku bagi 3. Nanti untuk yang mengerjakan detailnya, misalnya bikin kuesionernya, memasukkan kuesioner ke sistem online, itu akan akan ditukar jadi orang-orang lain. Jadi sisanya kayak misalnya kemungkinan Ajib akan bantu juga di proyeknya Aprilia, tapi dia bukan orang yang bertanggung jawab penuh. Jadi bukan orang yang katakanlah laporan langsung ke aku atau ke bosku kayak gitu. Jadi dia cuma bantu untuk ngerjain kuesionernya. Terus orang yang ketiga ini tadi akan bantu untuk ngerjain reportnya kayak gitu. Jadi biasanya akan ditukar-tukar. Jadi sebenarnya sama kayak di proyeknya RBA. Jadi bukan sesuatu ya aku rasa teman-teman yang mungkin aktif di kampus akan menemukan sebenarnya bukan hal yang sangat istimewa sih. Jadi kayak cuman ditukar-tukar aja orangnya kayak gitu. Dan biasanya untuk untuk mendelegasikan sesuatu kita akan lihat sih, biasanya aku dan bosku akan lihat mana yang efisien kayak gitu, orang-orang mana yang cepat untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kita nggak pernah maksa, apalagi kalau misalnya proyek yang urgent gitu ya, kita nggak akan maksa orang yang mungkin tidak terlalu jago kita masukin di situ. Itu kurang bertanggung jawab sih menurutku. Jadi biasanya kita lihat mana yang jago di sisi mana. Satu project research tergantung ya, kayak kemarin kayak gitu, kalau bulan lalu requestnya mereka 2 minggu, ya aku akan mengerjakan itu 2 minggu kayak gitu. Tidak ada tawar-menawar biasanya kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya projectnya 2 minggu, ya berarti aku akan butuh banyak orang kayak gitu, lebih banyak orang. Kalau misalnya orang BOI nggak cukup, biasanya aku akan minta freelancer. Jadi teman-teman yang bantu dari luar kantor BOI. Jadi biasanya aku akan hitung lagi kayak kira-kira berapa orang yang aku butuhkan untuk menyelesaikan proyek itu 2 minggu kayak gitu. Ada beberapa proyek yang mungkin agak fleksibel kayak gitu, kayak di sini aku mengerjakan namanya brand health tracking. Jadi biasanya aku memonitor suatu brand, kayak berapa orang sih yang kenal dan menggunakan brand itu. Nah itu biasanya waktunya cukup panjang. Biasanya aku selesaikan itu
4 minggu. Jadi ya kayak yang aku jelasin tadi, jadi skripsi yang dikerjakan berulang-ulang 1 bulan bisa ngerjain 3-4 skripsi gitu ya. Kayak gitu. Itu sih semoga jawabnya Mas Diki. Tuh. Terus skill apa yang bisa jadi research manager dan kelulusan apa yang berpeluang untuk posisi demikian? Kalau di kantorku sekarang bukanya kita nggak pernah mengkhususkan misalnya harus anak ekonomi pembangunan atau harus anak statistik yang menjadi researcher gitu ya. Biasanya memang kalau di beberapa perusahaan itu ada preferensi tertentu. Kalau di perusahaan besar yang tadi aku sebutkan, biasanya untuk kualitatif mereka tuh punya preferensi di anak-anak antropologi, anak-anak sosiologi, anak psikologi untuk menjadi research eksekutifnya mereka. Terus kalau kuantitatif biasanya mereka lebih melihatnya anak ekonomi, anak matematika yang banyak berhubungan dengan angka atau analisis. Cuman kalau di sini di kantor aku di Boy Research kita buka itu, jadi kita nggak melimitasi posisi research eksekutif itu di salah satu bagian kayak gitu. Jadi mau kelulusan apapun kita akan buka. Yang biasanya kita lihat itu lebih banyak cara kerja kayak gitu. Apakah dia mampu untuk bekerja dengan tim kayak gitu. Atau memang orangnya kerjanya tipenya individual. Kita nggak pernah menyalahkan mungkin orang yang bekerja dengan tim itu lebih bagus dibandingkan orang yang individual. Nggak juga, biasanya kita lihat kelebihan dan kekurangannya dia. Apakah dia orangnya bisa berpikir secara analitis kayak gitu. Terus lebih kayak kalau di sini apakah dia punya kebiasaan atau contoh untuk memprioritaskan pekerjaan. Jadi kalau di sini sih aku sempat juga bantuin untuk rekrutmen. Jadi untuk tanya-tanya untuk human research, biasanya kita tidak ini ya mengkhususkan harus orang yang seperti apa kayak gitu. Jadi biasanya kita cuma melihat pengalaman apakah anak ini pernah aktif di organisasi, apakah cukup familiar dengan research. Kalaupun nggak familiar nggak masalah kayak gitu. Yang penting dia ngerti lah ya, punya skill kunci di kita lah kayak gitu. Jadi kadang-kadang yang ditanya justru berpikir analitis, terus ya lebih banyak cara prioritas pekerjaan kayak gitu. Jadi ya di sini research eksekutifnya tidak ada pengkhususan. Kalau research manager yang waktu aku di posisi ini sebelumnya senior research, aku tanya juga ke Mbak Dian karena ini sedikit perbandingan, karena waktu aku jadi senior di Boy Research itu sebenarnya yang aku tangkap ya sebenarnya tugas yang aku laksanakan ini sudah seperti research manager di perusahaan research lain, terutama perusahaan-perusahaan research besar. Karena yang aku tahu kalau misalnya di Cadence atau di Nielsen, semoga nggak ada orang Cadence atau Nielsen ya sambil ini. Jadi yang aku bandingkan ya dari pengalaman aku dan mungkin dari beberapa orang Boy yang mungkin sudah berpindah ke perusahaan-perusahaan tersebut, pekerjaan senior researcher di sini itu sebenarnya sudah mencakup skopnya research manager di perusahaan besar. Jadi waktu aku kemarin senior, sebenarnya aku sudah memegang klien. Jadi ada beberapa klien yang langsung hubungannya mungkin nggak lagi dengan Mbak Dian atau Mas Imar, dua co-founder aku, tapi mereka langsung hubungannya dengan aku. Nah, kalau misalnya di perusahaan research lain, itu tugasnya research manager. Tapi kalau di sini udah pekerjaannya senior researcher kayak gitu. Jadi memang
agak beda sih. Jadi kemarin aku juga sempat nanya ke Inmar dan Mbak Dian, sebenarnya co-founder aku, kalau jadi resource manager, karena tugas aku nih sebenarnya udah dihitung resource manager kalau di perusahaan lain. Kalau misalnya aku ingin menaikkan jabatanku gitu ya, menjadi resource manager, ini agak nakal sih. Jadinya aku agak nembak, pokoknya aku mau jadi resource manager kayak gitu. Gimana caranya biar aku layak menjadi resource manager di Boy Research? Ternyata requirement-nya mereka adalah resource manager itu mungkin kalau di perusahaan lain yang penting adalah dia manage klien, dia menyelesaikan, dia yang mengerjakan report gitu ya. Memang itu pekerjaan yang aku lakukan di senior position, yang harusnya resource manager di perusahaan lain, tapi memang requirement-nya mereka di sini yang diharapkan untuk menjadi research manager di Boy Research itu adalah gimana, apakah seorang research manager itu mampu untuk mengajar si junior researcher atau medior researcher supaya mereka bisa kerja independen kayak gitu. Terus lebih banyak ke coaching. Jadi titik beratnya mereka gimana caranya, gimana aku bisa ngajarin lah anak-anak yang junior dan senior ini untuk punya kualitas yang sama dengan mungkin aku atau senior-senior yang lain. Jadi agak berbeda ininya, posisinya itu yang aku mungkin tadi lupa bilang ke teman-teman. Jadi memang titik beratnya agak beda. Kalau di sini dituntutnya adalah aku harus bisa melihat tim secara keseluruhan, melihat beberapa proyek, aku harus bisa ngatur orang. Karena memang kalau di Boy Research itu nggak ada divisi untuk ngolah data aja itu nggak ada kayak gitu. Jadi titik beratnya benar-benar cara mengatur timnya kayak gitu di satu tim. Karena ya kayak yang aku tadi jelasin, jadi pekerjaanku kalau dibandingkan dengan mungkin research eksekutif di tempat yang lain, pekerjaanku cukup palu gada gitu ya, dari awal sampai akhir data analisis kita kerjain sendiri. Jadi junior medior seniornya di sini ngerjain data analisis sendiri. Jadi ya titik beratnya ngatur tim kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sudah dapat amanah di RBA atau misalnya di kampus untuk menjadi ketua panitia atau ketua divisi atau apapun itu, ya kerjakanlah dengan baik kayak gitu ya. Dipelajari cara yang efisien itu untuk ngatur project seperti apa kayak gitu. Dulu pun aku waktu di RBA aku ngerjain project, kalau dilihat gitu ya malu sendiri kayak gitu, karena dulu kalau teman-teman lihat mural yang ada di ruang belajar Akil, dulu awal yang mengerjakan itu sebenarnya aku, dan ya sejujurnya aku cukup egois karena dari awal sampai akhir aku mau ngerjain itu semuanya sendiri kayak gitu. Dan akhirnya aku nggak ngeliat timku ini sebenarnya bisa apa kayak gitu. Nah, ya kalau misalnya teman-teman sekarang udah jadi PIC, jadi ketua divisi, project manager di RPA, mulai lihat teman-teman satu timnya, kayak mereka jagonya di mana sih, kurangnya di mana. Gimana kalian bisa mungkin sama-sama bangun mereka, ngasih input mereka. Karena pengalaman-pengalaman yang kalian hadapi sekarang, kayak gitu, di organisasi, di kampus tuh menurutku lebih berharga dibandingkan kalian mungkin bisa tabluk kayak gitu ya. Bisa jago ngerjain tabluk, bisa jago ngerjain Power BI, itu menurutku bukan skill yang wow banget kayak gitu ya. Kalian bisa belajar di umur kapanpun, ya kalian bisa pelajarin skill-skill itu kayak gitu, yang hard skill kayak gitu. Tapi kayak yang soft skill manajemen itu harus kalian pegang sih mulai dari sekarang kayak gitu. Jadi bisa lebih mudah gitu. Dan kalaupun kalian misalnya di kegiatan organisasi yang kalian sedang aktif sekarang mengalami kegagalan, jangan berkecil hati, tetap belajar kayak gitu. Kayak aku tadi
Ya sebenarnya kalau dinilai waktu aku ngerjain project itu ya gagal kayak gitu. Aku secara sebagai leader, mungkin sebagai project manager di project itu sebenarnya gagal projectnya jalan, tapi aku berusaha untuk ngerjain itu semua sendiri kayak gitu. Nah itu kalian harus pelajarin sih kira-kira apa yang harus di-improve dari diri kalian kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang ngasih feedback, mungkin dari mentor kalian atau mungkin dari yang lebih lama gitu ya, lebih senior, kadang-kadang menerima feedback itu nggak enak. Kadang-kadang pertama kali dengar feedback itu kalian pasti akan menolak, jadi defensif gitu ya. Kok dibilangin kayak gitu, cuman kalian harus mulai mendengar dan mungkin harus mulai memikirkan kenapa ya diberi feedback seperti itu, apa yang harus aku perbaiki ke depannya. Aku rasa kalau misalnya kalian punya kemampuan untuk itu, mau jadi apapun, mau jadi manajer, mau jadi chief marketing officer, mungkin ada yang CFO atau mau jadi CEO di perusahaan, kalau kalian punya kemampuan itu, kalian akan bisa kok pergi sejauh apapun di perusahaan itu, kayak gitu. Itu sih menurutku yang penting banget setelah bekerja, ya itu yang paling penting. Begitu, ada pertanyaan lagi? Sepertinya ini ada Kak April, ini ada yang raise hand. Boleh Kak April, silakan jika ingin bertanya. Selamat sore Kak Desti. Kak April. Izin bertanya Kak Desti. Apa sih yang membuat Kak Desti itu tertarik bekerja di bidang ini gitu, tertarik bekerja sebagai seorang research di Boy Research yang menurut saya pribadi melakukan riset itu nggak mudah kan ya Kak Desti. Apalagi kalau kita lihat kayak seleranya manusia itu kan pasti beda-beda. Pelajarin manusia itu rumit gitu, tantangannya juga besar banget. Nah itu apa sih yang membuat Kak Desti itu mau terjun di pekerjaannya seperti ini dan sampai sekarang bertahan di pekerjaan bidang ini gitu. Terima kasih Kak Desti. Di KRS ya, jadi sudah terbiasa dengan riset. Dulu perkenalan justru mengenai riset itu banyak dari RBA. Dan aku pikir di dunia yang saat ini ya, mau bikin bisnis sekecil apapun kayak gitu ya, mungkin kalian mau jualan pulsa, kalian itu pasti membutuhkan riset. Jadi kalian butuh tahu kira-kira jualan pulsa itu aku bisa jualan ke siapa sih kayak gitu. Target pasar kalian itu siapa sih, terus ada saingannya nggak ya orang yang jualan pulsa di lingkungan kalian kayak gitu. Dari situ sih ketertarikannya. Jadi justru waktu itu diperkenalkan dari RBA, terus mulai tahu oh ternyata ada market research juga ya. Ini seru juga ya. Waktu itu sih jujur karena waktu itu masih mahasiswa ya, jadi mahasiswa semester akhir, jadi agak naif karena tuntutannya adalah harus cepat kerja gitu kan dari orang tua kayak gitu, cepat kerja, cepat mandiri kayak gitu. Jadi waktu itu aku lihat Boy Research, aku melihat Mbak Dian dan Mas Imar ya, waktu itu co-foundernya. Aku coba cari tahu juga tentang Mbak Dian dan Mas Imar, dan kebetulan mereka orang ISEC kayak gitu. Dan kebetulan lagi kedua founder aku ini ada di satu circle dengan kakak sepupu aku. Jadi aku tanya-tanya sebenarnya kerja dengan mereka berdua ini seperti apa sih. Jadi waktu pertama kali terjun di market research, justru yang aku cari itu ini budaya kerjanya kayak gitu. Kira-kira kayak gimana budaya kerja di perusahaan itu. Nah, jalan-jalan pasti ada nggak kerasannya ya. Kalau kerja 1 tahun itu pasti ada nggak kerasannya, kayak rasanya tuh pengen pindah gitu ya. Aku
research udah banget nggak timbang S60 kayak gitu ya. Di kementerian kenapa aku malah kerja di market research? Cuma sejalan waktu aku mulai melihat keseruan market research itu. Jadi benar katanya Aprilia, kayak consumer behavior itu dinamis sekali kayak gitu. Konsumen 1 tahun yang lalu dengan sekarang itu udah jauh beda kayak gitu. Dan karena dari awal pun di sini waktu aku kerja jadi junior itu kerjanya juga dinamis, jadi aku nggak cuma dikasih satu tipe klien aja, tapi bermacam-macam, terus projectnya traveling bisa kemana-mana kayak gitu. Nah itu justru hook pertamanya. Jadi yang aku pikirin dulu waktu kerja di market research justru benefitnya kayak gitu. Jadi memang naifnya anak-anak 1 tahun 2 tahun kerja lah ya, enak nih kerjanya bisa jalan-jalan, bosnya juga bisa diajak diskusi kayak gitu. Jadi lebih banyak titik beratnya di situ. Cuman mulai kelas 1 mulai senang ya, mulai bangga, mulai ternyata kerjaan aku ini ada hasilnya. Saat mungkin beberapa klien yang kita bantu itu mulai menerapkan rekomendasi kita kayak gitu. Jadi kayak mulai kelihatan nih hasil-hasilnya. Mungkin ya ada beberapa perusahaan lah, kayak misalnya kita research tagline, terus tagline-nya dipakai, sekalian bisa ngeliat di Instagram kayak gitu. Itu tuh reward kecil yang mungkin akhirnya bikin aku, ternyata yang aku lakukan itu nggak cuman kayak ya udah riset, ada rekomendasi yang dibaca, belum tentu orang menerapkan kayak gitu. Dan dulu masih ada jiwa egoisnya, kayak aku harus kerja di NGO kayak gitu, yang membantu orang kayak gitu. Apa sih ini kerjanya komersial banget? Ternyata ya mungkin aku melihatnya cuma dari satu kacamata. Sebenarnya pekerjaanku ini luas kayak gitu sih, masa membantu orang kok kayak gitu. Tapi formnya beda kayak gitu. Sekarang membantunya dalam sisi brand, memberikan perspektif kepada orang lain tentang brand. Bekerja bersama, gimana caranya brand yang mungkin sedang bekerja dengan Boy Research ini bisa perform lebih baik kayak gitu. Sama-sama menyelesaikan masalah juga kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah gitu di sisi klien, kadang-kadang mereka juga larinya ke kita kayak gitu, mencari saran dari kita kayak gitu. Jadi ya dulu juga agak jengah gitu, kenapa kerjain market research dan kenapa jadi jadi seperti ini, misalnya kerjanya jadi komersial sekali kayak gitu. Cuman ya itu sih ada beberapa hal yang buat aku ternyata ya pekerjaan aku ini juga membantu orang kok memang, tapi bentuknya bentuk lain kayak gitu. Dan aku juga dan ya kami sebagai researcher juga membantu konsumen juga kok, membantu memikirkan gimana suatu mungkin aplikasi, suatu produk itu menyelesaikan masalah konsumen. Jadi ya nggak jauh berbeda kayak gitu. Jadi ya itu sih, konsumen behavior selalu berganti, nggak ada yang sama. Sebelum sesudah COVID itu dinamis sekali. Mungkin itu juga ya yang bikin aku betah, karena ngelihat tipe-tipe orang itu beda-beda. Orang yang di Jakarta, orang yang di Jogja, orang yang di Malang itu beda kayak gitu. Kayak kemarin aku sempat mengerjakan project, harus jalan-jalan ke beberapa kota, melihat ini terlihat hal yang simpel, tapi melihat bagaimana konsumen mengkonsumsi kopi kayak gitu. Kalau di Jakarta mungkin konsumsi kopi kenangan atau tuku kayak gitu ya, itu adalah hal yang normal kayak gitu. Orang ngantor biasanya pagi udah beli kopi kenangan, tapi beda ternyata kalau di Jogja kopinya bukan kopi kenangan, tapi mereka lebih apresiatif kepada kedai-kedai kopi lokal kayak gitu. Sama juga di Malang, aku rasa juga seperti itu. Aku kemarin lihat
kopi kenangan, kopi janji jiwa, atau kopi tuku itu sebenarnya bukan chain utama. Jadi riset itu kayak apa ya? Kayak nemuin puzzle gitu lah, kayak gitu pekerjaannya. Jadi kayak menyelesaikan misteri kayak gitu. Kayak kenapa ya orang di Jakarta kayak gini? Kenapa ya orang di Jogja kayak gini? Kenapa ya orang di Malang kayak gini? Jadi ya menurut aku itu menyenangkan kayak gitu. Jadi ada reward saat apa namanya menyelesaikan suatu masalah kayak gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya value di dalam hidup aku kayak gitu. Jadi pengennya menyelesaikan masalah orang gitu. Gitu semoga menjawab ya April ya. April. Baik, Kak, terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya yang sangat seru, greget tapi. Jadi tukang kepo sebenarnya kayak gitu. Jadi research manager ini ya memanage orang kepo. Secara singkatnya kayak pengen tahu orangnya tuh kayak gimana kayak gitu. Yang lain ada pertanyaan? Pertanyaan apapun apa ya? Kalau sekarang aku di sini research manager, jadi teman-teman tahu BK. Aku sekarang sedang ya mengerjakan riset untuk BK, Burger King. Aku yakin ini nggak apa-apa dipublish karena mereka udah klien yang lama. Ada beberapa juga perusahaan yang memang sedang ya apa namanya kita bantu lah ya di Boy Research. Jadi ya lumayan banyak yang di ini. Boleh lo nanya-nanya apapun pertanyaannya, akan aku coba untuk menjawab. Baik Kak, saya mungkin penasaran nih Kak, semisal resource-nya itu ada di perusahaan besar seperti yang tadi Kak Desti sebutkan di Burger King ya Kak. Nah itu tuh penelitiannya itu seperti gimana ya Kak? Kayak ngambil datanya itu secara langsung ke apa orang dalamnya atau ke masyarakatnya atau seperti apa Kak itu? Oke. Sebenarnya market research itu ada banyak tipenya kayak gitu. Jadi market research itu macam-macam. Jadi katakanlah mau mengeluarkan produk baru. Biasanya kalau misalnya seperti itu kita akan lihat, kita akan cek lagi ke mereka produk baru ini target konsumennya siapa kayak gitu. Yang ada di bayangan mereka target konsumennya siapa, umurnya berapa, terus sosial ekonomi statusnya seperti apa. Jadi kemampuan ekonominya seperti apa. Produk ini di launch di seluruh Indonesia atau hanya di kota-kota tertentu kayak gitu. Biasanya kalau produk research kita ada beberapa standar tertentu. Jadi produk research itu nggak bisa macam-macam. Jadi biasanya kalau produk research harus ada produknya harus dicoba oleh beberapa orang, dan itu biasanya kita akan cari responden sesuai dengan kriteria yang kalian mau. Terus di sini tim aku saat cari responden itu mereka akan verifikasi profil. Jadi mereka akan nelfonin satu-satu respondennya, benar nggak orangnya sesuai dengan kriteria yang kita maksud. Biasanya mereka akan kita undang di satu tempat terkontrol kayak gitu. Kita akan coba produknya. Kita akan apa namanya? Biasanya metodenya kuantitatif. Kita akan wawancara. Kira-kira produk ini berdasarkan beberapa aspek udah layak atau belum kayak gitu. Kita wawancara, data analisis langsung report, itu produk research. Terus yang paling sering kalau misalnya di sini brand-brand itu brand health tracking yang tadi aku sempat sebutin. Jadi kita biasanya pengen tahu orang-orang ini seberapa kenal sih dengan
produk sabun gitu ya katakanlah, merek Lifebuoy, terus habis itu mungkin Nuvo dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kita biasanya akan set kuesionernya brand health tracking. Biasanya kita cari itu awareness. Jadi seberapa orang kenal dengan sabun cuci tangan, merek-merek apa yang mereka kenal. Jadi itu awareness. Terus biasanya kita cek usage. Jadi mereka pakai nggak? Kapan terakhir kali pakai sabun merek Lifebuoy kayak gitu. Terus favoritnya merek sabun favorit apa kayak gitu. Jadi itu pekerjaannya benar-benar kepo kan. Jadi biasanya kalau brand health tracking kita cek faktor-faktor itu, terus kayak waktu orang beli sabun itu kira-kira faktor yang mempengaruhi itu apa sih, yang menghambat orang beli sabun Lifebuoy itu kenapa sih? Karena kan macam-macam ya alasannya. Nah kalau brand health tracking itu biasanya metodenya adalah kuantitatif. Nah biasanya kita ngelakuin kuantitatif survei itu face to face. Jadi kita biasanya punya tim interviewer di masing-masing kota. Kita set interviewernya di beberapa lokasi. Jadi kalau misalnya brand health tracking itu biasanya kita namanya, ini agak teknikal sih, tapi namanya multi-stage random sampling. Jadi multi-stage random sampling itu adalah menentukan kita harus menentukan di mana kita harus riset, di wilayah mana. Jadi aku ngumpulin tuh list kecamatan dan kelurahan di Jakarta, Surabaya, atau Medan. Nah dari situ nanti kita random, kita pilih, oh ternyata kelurahan yang dapat adalah Belimbing gitu ya di Malang, RT 1 RW 12. Jadi orang-orang itu harus survei di situ. Kayak gitu. Nah, metodenya biasanya kita door to door, jadi ketok rumah. Kayak gitu. Jadi interviewer aku biasanya ketok rumah dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Terus nyari kira-kira responden mana sih yang cocok, orang mana sih yang cocok untuk jadi responden, kayak gitu. Jadi pekerjaannya agak kayak BPS lah ya. Jadi kita tuh ketok rumah, jadi dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat didatengin oleh petugas survei kayak gitu ya, ketok rumah, tenang aja, kita nggak mau nyuri, tapi kita cuma nanya aja kayak gitu. Jadi tolong dibantu dan tolong diterima kalau misalnya ketemu teman-teman yang seperti itu. Jadi biasanya kita ketok rumah dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah itu pekerjaannya biasanya outsourcing, jadi supervisor di luar BOI. Tapi pekerjaan di teman-teman yang BOI ini adalah memastikan interviewernya benar-benar melakukan interview kayak gitu. Karena tidak dipungkiri ya, namanya interviewer dan pekerjaan ketok rumah itu dari satu rumah ke rumah yang lain kan susah kayak gitu. Biasanya mereka ditolak kayak gitu, satu hari belum tentu mereka bisa interview 3-4 orang kayak gitu. Nah, pekerjaan teman-teman di sini di BOI itu melakukan quality control. Jadi research eksekutif yang di sini biasanya ngecek lagi kayak gitu, apakah surveinya benar dijalankan, misalnya waktunya berisi 60 menit, benar nggak dijalankan 60 menit, terus apakah survei itu sudah dijawab dengan benar kayak gitu. Biasanya kami punya open answer gitu ya, jawaban terbuka kayak gitu. Kita biasanya ngeliatin satu interviewer, kita iseng-iseng baca, bukan iseng-iseng sih, sering banget baca kayak gitu. Apakah jawaban open answer-nya itu sama semua? Kalau misalnya sama semua, itu patut dicurigai, jangan-jangan waktu jawaban open answer dia males nih nanya karena dia harus ngetik di handphone dan panjang kan kayak gitu. Jadi kalau survei gitu pekerjaan kami lebih banyak quality control, jadi nelfon lagi ke respondennya, ngecek lagi apakah surveinya udah diisi benar atau enggak. Terus terakhir sih biasanya udah kita data analisis, itu yang kita lakukan di brand health tracking. Nah biasanya brand health tracking itu project yang berkelanjutan, jadi dilakukannya tuh satu semester sekali atau satu quarter sekali. Jadi
yang harus kita lakukan sih biasanya membandingkan antara kuarter satu dengan kuarter yang lain. Ada perbedaan yang sangat jauh nggak? Kalau misalnya ada perbedaan yang sangat jauh, kita harus cari tahu nih, kira-kira kenapa ya kuarter ini orang-orang tiba-tiba tahu Lifebuoy banyak banget kayak gitu. Padahal kuarter kemarin Lifebuoy sama Nuvo itu posisinya sama. Nah, biasanya di sini teman-teman ternyata si Lifebuoy baru aja keluarin iklan kayak gitu, iklannya tiap 1 kilo kayak gitu dia punya banner kayak gitu. Jadi ya itu hal yang wajar. Jadi orang-orang bakalan di kuartal ini bakalan banyak lebih tahu tentang Lifebuoy kayak gitu. Jadi biasanya kalau untuk brand kayak gitu, jadi brand health tracking, product research, apalagi biasanya kalau sudah cukup lama gitu ya brandnya di Indonesia, kita mulai cari customer segmentation. Jadi kita mulai mengkotak-kotakan konsumen di Indonesia. Jadi kita kalau misalnya datanya sudah banyak kayak gitu, kita mulai cek kesamaan antara konsumen. Misalnya Frida, Shirley, ada nggak ya kesamaannya kayak gitu. Nah, karena datanya banyak, biasanya kita akan nemuin tuh segmen-segmen konsumen. Jadi mungkin segmen A adalah konsumen yang dia kaya banget. Kalau misalnya cuci tangan dia nggak mau pakai Lifebuoy, tapi dia maunya pakai atau gitu ya brand apa gitu yang mahal kayak gitu. Pendapatan kaya itu pendapatannya harus 20 juta kayak gitu. Jadi kita mulai cek kalau misalnya datanya banyak, kita mulai cek kira-kira mereka bisa nggak ya di kotak-kotakan jadi segmen tertentu, dan segmentasi ini biasanya membantu brand untuk tahu prioritasnya mereka. Kira-kira kalau mereka mau meluncurkan kampanye marketing kayak gitu, itu harus ditargetkan ke siapa kayak gitu. Terus si orang-orang di segmen ini tuh iklannya harus model apa kayak gitu. Apakah iklannya harus di TikTok atau iklannya harus di Instagram kayak gitu. Jadi ya market research memang banyak gandengannya sama marketing. Jadi biasanya rekomendasi kita akan sangat mengerucut kalau customer segmentation. Itu sih biasanya brand-brand besar gitu ya yang kita lakuin. Oh iya, sebenarnya ini juga agak berbeda dengan research perusahaan riset yang lain di BOI. Kita juga ngerjain riset untuk NGO. Mungkin tadi aku sempat bilang ya. Jadi biasanya kita ngerjain, teman-teman tahu UN Women ya, tahu kan ya pasti. Dan beberapa bodinya World Bank. Jadi kita biasanya risetnya berdasarkan theory of change. Jadi itu benar-benar riset berdasarkan project gitu ya, community development gitu. Biasanya mereka punya grand plan. Kalau misalnya mereka melaksanakan suatu proyek kayak gitu ya, mungkin pelatihan gitu ke petani sawit gitu yang aku alami kemarin. Kalau misalnya kita melakukan pelatihan, kira-kira 5 tahun lagi ada perubahan nggak ya di produksinya? Nah, itu di ya beberapa, kalau misalnya ketemu teman-teman riset lain di Indonesia, mereka bilang memang kantorku ini agak unik. Kayak kok bisa kalian ngerjain riset untuk UN Body kayak gitu? Biasanya justru di kampus kan. Jadi biasanya itu juga yang kita kerjain. Jadi kita ngerjain itu, jadi kita bikin survei sebelum dilakukan pelatihan dan sesudah dilakukan pelatihan. Ada perubahannya nggak kayak gitu? Apakah petani-petani sawit ini produktivitasnya berubah sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan? Jadi agak melenceng, cuman ya di sini biasanya aku juga melakukan itu. Project yang 1 tahun yang lalu aku lakukan waktu zaman-zamannya COVID, karena kan banyak brand yang mungkin ini ya memotong budgetnya. Jadi biasanya mereka riset ditaruh di belakang. Jadi tahun lalu aku banyak ngerjain itu riset untuk project. Jadi
Ya, dan basicnya tetap sama, basic research-nya itu sama. Basic research yang aku gunakan di sini itu sama kayak yang digunakan di kampus. Jadi market research itu sama, nggak jauh-jauh. Yang diomongkan sampling kayak gitu. Terus habis itu metode mengambil data kayak gitu. Terus kalau udah data ya sama aja kayak skripsi. Jadi kayak ngelihat signifikansi lagi, melihat mana yang paling besar. Jadi basic risetnya itu tetap sama, nggak ada yang berubah. Cuman ya ininya aja fokusnya berbeda. Kalau sekarang dipakai untuk brand kayak gitu, atau dipakai untuk NGO gitu ya, untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah. Basicnya sama, nggak susah juga. Aku yakin kalau teman-teman mau dan agak terinspirasi setelah ini, monggo bisa kayak gitu. Aku yakin nggak susah kok, sumpah bener. Gitu. Begitu. Tuh. Oke, terima kasih Kak Desti untuk penjelasannya. Ternyata ya benar-benar nggak jauh beda juga sama skripsi karena benar-benar penelitian dari awal sampai akhir juga buat laporan segala macam kayak gitu. Mungkin karena udah waktunya sudah mau habis ya Kak. Saya mungkin bisa menangkap beberapa penjelasan yang dari Kak Desti sampaikan ini. Research manager itu apa ya? Kita juga harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa mengatur tim untuk karena sumber dayanya di Boy Resource itu cuma ada 7 orang ya Kak. Jadi kita perlu bisa mengontrol timnya itu biar bisa mengerjakan project yang banyak kayak gitu, bisa memanajemen waktu, dan kita perlu membuat dari proposal, dari data analis sampai ke reportingnya, ke rekomendasinya yang sesuai dengan kliennya gitu. Mungkin sebelum menutup kegiatan kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya Kak. Oke. Untuk sesi dokumentasi saya silakan kepada Kak Lilis. Baik, untuk sesi dokumentasi yang ini ada 2 sesi. Untuk yang pertama formal, yang kedua kayak bebas. Baik, sebelumnya dimohon untuk semua peserta bisa mengaktifkan kameranya. Saya berikan waktu 2 menit untuk mengaktifkan kameranya. Baik, langsung saja saya mulai ya untuk dokumentasi yang pertama. Saya formal 1, 2, 3. Untuk selanjutnya bisa kayak bebas. Ya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Lis. Oke, karena waktunya habis, research manager itu juga seperti penelitian yang harus mencari perbedaan dan perbandingannya seperti itu. Oke, karena udah selesai, saya mewakili teman-teman. Jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih kepada Kak Desti yang sudah berkenan dan membagikan pengalamannya kepada kami mengenai pekerjaan penelitian itu yang ternyata menurut saya sangat menarik ya, meskipun agak-agak pusing gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Aji. Silakan. Baik. Terima kasih Kak Desti sudah memberikan paparan materinya mengenai market research ya tadi dan manajer research manager gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom untuk segera mengisi link presensi karena
di presentasi ini digunakan untuk melihat kehadiran dari seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Silakan untuk teman-teman mengisi ring presentasi tersebut. Oke. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya Kak Desti untuk teman-teman maupun dari tim panitia yang sedang bertugas. Semoga apa yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Mengenai apa tadi? Market research dan research manager gitu ya. Sebelumnya saya secara pribadi memohon maaf kepada seluruh teman-teman maupun kepada seluruh panitia yang sedang bertugas. Oh ya Kak Desti, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya mengenai kesan-pesan dari Kak Desti. Bisa sharing tentang research manager. Jujurnya sampai tadi pagi tuh mikir apa yang mau di-share kayak gitu tentang research manager, karena jadi mikir juga, jadi flashback gitu kayak 4 tahun ini apa yang aku lakukan kayak gitu. Apa yang bisa aku bagikan juga ke teman-teman kayak gitu. Kemarin pengen bikin PPT buat guideline biar nggak ngalor ngidul. Mungkin tadi agak ngalor ngidul ya. Cuman memang agak nggak sempat. Cuman aku harap teman-teman bisa dapat poinnya lah ya. Aku rasa ya kalian sehari-hari di universitas banyaklah soft skill yang bisa diasah kayak gitu. Masih lumayan panjang karena ini teman-teman lagi semester akhir juga kan ya, teman-teman KBKM juga kan ya, atau mungkin ada yang lebih muda lagi volunteernya. Aku rasa mulai perbanyak asah soft skill karena itu yang penting kayak gitu. Kecuali memang teman-teman pengen kayak jadi data analis sih, mungkin ya soft skillnya jadinya data analis. Cuman kalau saya pengen agak jauh gitu ya berkarirnya, misalnya ya paling nggak aku pernah ngerasain jadi manajer atau misalnya pernah ngerasain jadi atasan kayak gitu. Nah, menurutku semua hal yang teknikal itu bukan hal yang utama kayak gitu. Jadi teman-teman bisa asah di soft skill-nya. Hari ini aku berterima kasih sih ke RBA karena sudah lama nggak sharing kayak gitu tentang pekerjaan. Akhir-akhir ini banyak yang dibicarakan pekerjaan melulu kayak gitu. Bahkan kalau ngisi acaranya tentang pekerjaan gitu kan, tentang teknikal pekerjaan gitu, ngajarin data, ngajarin bikin tableau, dan itu ya cukup jenuh gitu ya mungkin ya, cukup ya begitu-begitu aja. Tapi hari ini ya seneng lah ya bisa berbagi mungkin pada teman-teman publik atau teman-teman RBA tentang pekerjaanku kayak gitu. Jadi orang-orang bisa tahu nih kalau misalnya Desti lagi keluar kota itu sebenarnya lagi kerja gitu ya. lagi ngepoin orang gitu. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Semoga yang saya share hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan, ya jangan sungkan untuk tanya. Bisa dari Instagram, mungkin kalau misalnya dari LinkedIn ya mungkin ya. Kalau sekarang monggo bisa tanya-tanya kayak gitu. Dibuka aja aksesnya kayak gitu. Terima kasih banyak. Baik Kak Desti, terima kasih atas paparan kesan-kesannya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ya Kak Desti. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:02, waktu habis ya. Marilah kita sebelum menutup acara pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Desti, teman-teman panitia dan seluruh audien. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya, teman-teman. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Dev. Kak Desti udah keluar.